Pada kesempatan ini, kami akan review jurnal yang berjudul Studi Kasus mengenai Integrasi Sistem Informasi Logistik dengan Sumber Daya Perusahaan. Penulisnya adalah, yang pertama ada M.D. Salahuddin Rajib, yang kedua ada M.D. Sariful Alam, yang ketiga ada M.D. Samsul Arifin. Dalam penelitiannya, studi kasus yang diambil dari perusahaan Roy Mafrus, bertempat di Belanda, India. Mari kita bahas tentang sistem informasi logistik. Sistem informasi logistik adalah sistem informasi yang terpadu antara manusia dan berfungsi sebagai pengelolaan, persediaan, dan tujuan menyediakan informasi untuk analisa, perencanaan, operasional, dan pengendalian dalam mendukung pengambilan keputusan manajemen dalam sebuah organisasi. Revolusi industri 4.0 membawa kita pada era di mana kualitas layanan diprioritaskan. Dibuatlah berbagai sistem yang terintegrasi dan bisa dipantau secara real-time demi kebutuhan organisasi yang efisien dan cepat. Tujuan utama dari sistem informasi logistik adalah mengumpulkan, mempertahankan, dan memanipulasi data dalam suatu perusahaan untuk membuat keputusan, mulai dari strategis untuk operasional. Mari kita membahas manajemen logistik. Apa sih manajemen logistik? Manajemen logistik kerap kali bagi perusahaan besar begitu penting, khususnya perusahaan logistik. Secara garis besar, manajemen logistik berfungsi menjaga persediaan barang dengan menggunakan dasar ilmu manajemen. Dengan begitu, distribusi hasil produk perusahaan akan terus terpenuhi dan lancar mulai dari hulu hingga hilir. Setiap perusahaan bisnis ataupun usaha tentu harus mempunyai manajemen logistik yang baik. Menurut Donald J. Bowersock, dalam bukunya Manajemen Logistik pada tahun 1978, menyatakan bahwa manajemen logistik adalah unik karena ia merupakan salah satu aktivitas perusahaan yang populer tapi juga termudah. Manajemen logistik telah dilaksanakan orang semenjak awal spesialisasi komersil. Sulit dapat membayangkan sesuatu pemasaran atau manufacturing yang tidak membutuhkan songkongan logistik. Jadi, apa sih manajemen logistik? Manajemen logistik merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan penyimpanan aliran barang. Pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan hingga titik konsumsi dalam tujuan untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan. Organic growth adalah pertumbuhan bisnis dengan memanfaatkan semua sumber yang perusahaan miliki saat ini. Dalam strategi ini, perusahaan akan memaksimalkan kapasitas internal yang dimilikinya tanpa harus mengandalkan pihak luar. Contoh perusahaan dalam jurnal ini yaitu Roy Mafrus yang merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak pada industri baterai yang menjadi pelopor di Bangladesh. Pada tahun 1992, perusahaan ini melakukan ekspor sehingga dapat menjangkau pasar global. Namun dalam implementasinya, ternyata perusahaan ini gagal dalam memanfaatkan kapasitas penuhnya. Oleh karena itu, dibuat suatu strategi yang berfokus pada promosi penjualan. Namun strategi ini rupanya gagal. Selanjutnya dilakukan strategi yang berfokus pada program dan infrastruktur dengan mengadopsi teknologi dengan dua jenis sistem informasi untuk memproseskan pesanan dan menjaga komunikasi dengan konsumen. Selain itu, Roy Mafrus memanfaatkan research karyawan untuk mendapatkan informasi yang berkualitas mengenai manajemen logistik untuk mengintegrasikan sistem informasi logistik dan SDM internal. Strategi ini sukses dalam implementasinya. Jadi, mengintegrasikan karyawan dengan sistem informasi logistik pada pengumpulan data merupakan tugas yang sulit, sehingga Roy Mafrus membuat suatu tim yang dalam tim tersebut memiliki suatu pemimpin untuk tiap area. Tugasnya untuk mengumpulkan pendapat karyawan tentang jumlah informasi yang mereka ketahui dan memberikan informasi kepada manajer terkait kemungkinan untuk melakukan pengambilan keputusan mengenai permintaan konsumen. Sistem yang diadopsi Roy Mafrus adalah hybrid list atau sistem informasi logistik yang artinya penggabungan tugas manajemen strategis dan sistem informasi logistik dengan mengadopsi sumber daya organik yang dimiliki perusahaan. Hasil dari strategi hibrida pada Roy Mafrus membuat Roy Mafrus menuai kesuksesan. Tentunya kesuksesan adalah hasil kinerja dari semua departemen organisasi yang menghasilkan dampak positif bagi perusahaan. Uniknya, pada layanan logistik Roy Mafrus bersifat unik daripada pesaingnya, dan ini merupakan hasil inisiatif mereka sendiri. Sebagai contoh, Roy Mafrus telah terakreditasi sebagai distributor terbaik Castrol dalam distribusi pelumas dengan tingkat pertumbuhan 45%. Ini adalah hasil dari sistem informasi logistik hibrida Roy Mafrus. Hybrid list atau Logistic Information System memungkinkan Roy Mafrus untuk melayani pengiriman tepat waktu,
mengurangi waktu siklus hingga spesifikasi desain produk, dan memastikan service level sempurna hingga 98%. Rahim of Rose mengikuti pendekatan Quality Function Deployment atau QFD dalam hal hibrida untuk mengelompokkan konsumen yang menyediakan produk dan layanan yang dibutuhkan untuk kelompok konsumen yang berbeda. QFD adalah salah satu alat yang dapat digunakan oleh perusahaan dan membantu perusahaan dalam proses produksi atau pelayanan dengan menerjemahkan keinginan konsumen ke dalam karakteristik teknis yang dimiliki perusahaan. Dan outputnya dari sistem informasi logistik ini membantu Rahim of Rose untuk mengetahui tentang persepsi volume barang yang dijadwalkan untuk dikirim dalam waktu tertentu. Barang yang dijadwalkan untuk dikirim ke pelanggan tertentu, geografis yang terkait dengan pelanggan tertentu, lalu kedekatan temporal dalam hal batas waktu pengiriman, waktu, dan lain-lain dengan teknologi yang canggih. Lalu kesimpulannya pada penelitian ini, temuan studi kasus pada Rahim of Rose menunjukkan bahwa informasi logistik yang berkualitas diperlukan untuk bertahan dalam dunia yang kompetitif. Untuk membuat informasi yang berkualitas, diperlukan penggabungan mekanisme informasi logistik dengan SDM atau sumber daya manusia, pengetahuan dan sumber daya organisasi lainnya. Untuk melakukan hal tersebut, harus mempertimbangkan banyak hal yang harus disintesis secara teoritis dan diuji secara empiris. Temuan ini menunjukkan bahwa ada cara sederhana untuk menangani hal tersebut. Sekian presentasi.